Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli majalisi ahlil ilmi. Kalau dalam bahasa Indonesianya, keutamaan bermajlis dengan ahli ilmu, bermajlis dengan orang-orang yang berilmu, majlis ilmu, mereka yang membahas dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama huwa an Abi Talhah an Ubay Marrah an Abi Waqil al-Layth anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun wan nasu ma'ah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa huwa jalisun, sedang duduk, wan nasu ma'ah, dan sahabat manusia sedang bersama beliau. Idh aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang. Aqbala thalathatu nafarin, thalathah 3, nafarin orang, bisa kita mainnya orang. Fa amma ahaduhum, yang pertama, fara'a furjatan fil halqati fajalasa ilaiha. Yang pertama, ia melihat ada tempat yang kosong, furjatan fil halqati fajalasa ilaiha, di sebuah halaqah, artinya di majlis, kemudian dia duduk. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum, dan yang lain, orang yang nomor 2 itu duduk di belakang mereka, di belakang jamaah. Kalau kita datang ke majlis taklim, majlis maulid, majlis ilmu, majlis zikir, kita datang tuh. Ada orang yang datang tiba-tiba ke tempat yang memang dia begitu semangat, ingin mendapatkan pencerahan, dia cari tempat yang aman, dia cari tempat yang yang kira-kira dia mampu mendengar, menyimak dengan baik. Dicarilah tempat yang kosong, yang kemungkinan dia bisa duduk di sana. Yang kedua, ada orang yang ketika datang ke majlis ilmu, dia ada di belakang, yang nggak mau duduk di depan. Kita banget itu. Ya, datang, lu ngapa di belakang? Ngapa nggak mau masuk ke depan? Ngarep pulang cepetan. Begitu dekat. Wa amma tsalis, yang ketiga, fa'adbara zahiban. Ini yang cilaka. Orang yang ketiga, fa'adbara zahiban, dia membelakangi, artinya enggak masuk ke dalam majlis ilmu. Zahiban, dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalamihi, ketika Rasulullah selesai mengajar, memberikan dakwah kepada para sahabat, kata beliau, ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Saudara-saudara, maukah kalian aku tunjukkan, aku kasih tahu, kabarkan tentang orang yang 3 itu tadi? Tentu sahabat menjawab, fa amal awal, ketahuilah yang pertama, fa'awa ilallahi fa'awahullah. Orang yang pertama yang hadir di majlis ilmu, dia ingin mendapatkan perlindungan Allah, fa'awahullah, maka Allah lindungi dia. Dan yang kedua, amasani, yang kedua, fastahya minallah ayyu'dzin nas fastahyallahu minhu. Yang kedua, orang tadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia melukai, menyakiti manusia, maka Allah pun malu kepadanya. Artinya malunya dia dihormati, begitu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau dia tawadu. Macam-macam orang begitu datang ke majlis maulid, majlis ilmu, majlis taklim, majlis yasin, majlis apa saja, ada tipe orang yang datang nyelonong aja begitu kan. Ada juga yang enggak di sini gitu. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada yang nggak berani ke depan. Ngapa nggak berani ke depan? Takut disuruh baca doa. Padahal kalau kita duduk hadir di majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari ustadz, Pak.
Jangan jauh-jauh dari ustadz. Kenapa? Biasanya kalau di depan ustadz itu nampannya gede-gede. Ya, cuman kenapa nggak mau? Takut disuruh baca doa. Fa'amma tsalits fa'arada, yang ketiga kata Rasulullah, fa'aradallahu anhu, ia berpaling dari Allah dan Allah pun berpaling dari dia. Dia nggak mau ngaji. Udah datang, udah lihat ada majelis ilmu, ya, kesempatan dia untuk bisa hadir, tapi kemudian dia berpaling. Karena dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Karena yang namanya majelis ilmu, bermajlis dengan ahli ilmu itu, satu hari sahabat Abu Hurairah datang ke pasar. Baik, abang-abang, bapak-bapak, kenapa kalian hahuna wa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu fil masjid? Ngapain pada ngumpul di sini? No, di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagiin sama orang pasar. Abu Hurairah bilang begitu. Akhirnya orang-orang pasar pada buru-buru, dianggapnya Rasulullah meninggalkan warisan dibagi-bagiin di pasar, di masjid. Begitu datang ke masjid, dia merasa Abu Hurairah, wah, dibohongin kita. Mana nggak ada warisan Rasulullah yang dibagi-bagikan di dalam masjid. Balik lagi ke pasar. Pak, tadi katanya warisan Rasulullah dibagiin di masjid. Kata Abu Hurairah, famadza ra'aitum? Kalian lihat apa? Di sana kami melihat annas yadhkurunallah wa yaqra'unal Qur'an. Di masjid itu kami melihat orang banyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Apa kata Abu Hurairah? Huwa aidzalika mirath Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Rasulullah itu majlis ilmu. Warisan Rasulullah majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, ya. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil dari mana, Pak? Majlis zikirnya. Kita tahlil ada zikirnya enggak? Ada. Maulid ada zikirnya enggak? Ada. Bahkan majlis sholawat juga ada zikir. Jangan kemudian majlis sholawat tidak ada zaman Nabi. Ya enggak ada. Yang ada majlis zikir. Cuma sholawat itu isinya zikir, tidak hanya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, idza ra'aita qauman yadhkurunallaha fajlis ma'ahum. Nanti silakan dilihat di sini ya, saya enggak tunjuk. Kalau kamu melihat ada satu kaum yadhkurunallah, sedang berzikir kepada Allah, ya, majlis maulid, majlis zikir, termasuk majlis ilmu itu kategori majlis zikir, Pak. Fajlis ma'ahum, maka duduk bersama mereka. Kenapa? Fa innaka in taku aliman yanfa'uka ilmuka. Karena kalau seandainya kamu itu orang alim, aliman, kamu orang yang alim, yanfa'uka ilmuka, ilmumu jadi manfaat. Dulu kita pernah ngaji, pernah dengar satu ayat, tapi kemudian kita lupa karena lama nggak ngaji. Dulu kita pernah dengar hadis, tapi lama nggak dibaca tuh hadis, akhirnya lupa. Begitu masuk ke majelis ilmu, dengerin lagi, oh ternyata itu hadis itu sumbernya dari sahabat ini dan sahabat itu. Begitupun Quran. Manfaat ilmu kita. Wa in taku jahilan, kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, ahli ilmu, duduk di majlis ilmu, majlis zikir,
Kalau kamu orang yang bodoh, allamaku allamuka. Orang-orang akan mengajarkan kalian. Jadi kita tahu, kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita ada di majelis ilmu, kita jadi tahu, diajarin. Wala Allah Ta'ala yattali'u alaihim bi rahmati fatusibaka ma hum. Dan jika Allah memberikan menurunkan rahmat kepada mereka, maka kamu bagian dari orang yang mendapatkan rahmat itu. Karena kita duduk bersama orang-orang yang ahli ibadah. Wa idza ra'aita, sebaliknya, wa idza ra'aita qauman, kalau kamu melihat ada satu kaum la yadhkurunallah, enggak ingat sama Allah, tidak berzikir kepada Allah, padahal manusia itu tidak bisa ditembus dengan setan, dengan perilaku dan tabiat setan, perangkap setan itu 3, Pak. Yang pertama, adzakirunallah, orang-orang yang zikir, adzakiruna lillah, orang-orang yang zikir karena Allah. Yang kedua, al-mustaghfiruna bil ashar, orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Dan yang ketiga, al-bakuna min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita qauman, kalau kamu lihat ada satu kaum, orang-orang banyak begitu kan. Ya Allah, peristiwa. Kalau di negara kita sih belum sampai kejadian. Kemarin di mana Pak? Di Korea. Ngerayain apa namanya? Halloween. Kita nggak ngerti tuh, anak-anak kita ngerti banget tuh Halloween. Di Jakarta banyak, di mall-mall, anak-anak usia SMP. Kebetulan saya lihat datang ada perlu di tempat perbelanjaan, itu anak-anak SMP, Pak. Pakai pakaian udah macam-macam, pakaian perempuan yang nggak ada yang urus tuh pakaian, kurang bahan semua. Mukanya dicemong-cemongin, rambutnya ada yang ditutup, matanya sebelah gitu. Wah, dia joget-joget, ya kan? Apa akibat dari Halloween itu? Ratusan orang meninggal dunia. Walaupun dia bukan seagama dengan kita, tapi ya itu tadi Pak, dampak dari perbuatan-perbuatan yang tidak dinisbatkan zikir kepada Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tajlis ma'hum, jangan ikut-ikutan. Fa innaka in taku aliman. Kenapa? Kata Luqman Hakim. Karena kalaupun kamu ikut-ikutan, kalau kamu orang alim, la yanfa'uka ilmuka, ilmumu enggak akan manfaat. Enggak ada manfaatnya ilmu kita. Kenapa? Karena hadir di majlis orang-orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh jadi enggak manfaat, Pak. Kita datang ke tempat yang orang memang enggak mau ngaji. Kita ambil mic begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, kita ceramah di situ. Wah, orang bukannya resep, paling dikata apa itu dia, begitu orang Pak. Karena mereka nggak niat. Tapi kalau yang hadir di sini kan luar biasa niat. Insya Allah Allah akan berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa in taku jahilan yazidka ghayyan, kalau kamu bodoh maka kamu semakin tambah bodoh. Apalagi orang laki yang berkholwat, bercampur, berikhtilat dengan lawan jenis, Pak. Perbandingannya kalau orang yang hafal misalnya 1 juz dari Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggalkan dia hanya sisa paling beberapa kalimat, beberapa kalimat dalam Al-Quran. Hilang kalau dia suka bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Terus orang laki itu memang pantangan, Pak, pamali. Enggak boleh kita itu
sedang duduk kemudian ada perempuan lewat, tuh nggak boleh tuh orang perempuan main lewat sembarangan aja di depan orang laki. Sebabnya itu, Pak. Jadi kalau kita lagi duduk kemudian ada orang perempuan lewat, ya separuh ilmu kita bisa hilang. Makanya harus hati-hati juga. Oh, ibu perempuan juga harus jangan main liwat aja. Coba kalau kita bergaul, berkelompok, masuk ke dalam komunitas mereka, udah. Tadinya kita ngaji, hilang ngaji kita. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa la'alla yattali'u 'alaika wa la'alla yattali'u 'alaihim bi sukhtihi fayusibaka ma'hum. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebencian, menurunkan kebencian kepada kaum itu dan kamu berada di situ, maka kamu pun termasuk orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Inna Allah ta'ala malaikatun sayyahina fil ardi. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang bertebaran di bumi. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanada wa qalu. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mengadakan majlis zikir, majlis kebaikan, tanada wa qalu, mereka saling memanggil wa qalu, "Oi, sini gitu. Halummu ila baghyatikum, sini, yang kalian cari ada di sini," kata malaikat satu dengan yang lain. Fayaji'una yahuffuna bihi, mereka mendatangi dan yahuffuna itu menaungi mereka. Faidza sa'idu ila sama, ketika malaikat itu naik ke langit, Pak, Allah nanya, wa yaqulu ta'ala, ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasna'un. Wahai malaikat, apa yang terjadi ketika engkau meninggalkan hamba-hambaku? Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah tahu. Faqalu, malaikat menjawab, taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunaka. Ini, Pak, ya Allah, kami tinggalkan mereka sedalam keadaan bertahmid kepadamu, memujimu. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Wa yusabbihunaka, bertasbih kepadamu. Wa yadhkurunaka, dan berzikir kepadamu. Fayaqul fa ayyu syai'in yatlubun, mereka minta apa? Kata Allah begitu kepada malaikat. Fayaqulun, malaikat menjawab, al jannatu, mereka minta syurga. Tidak dipungkiri, Pak, walaupun kita ini masih sebatas orang-orang yang ibadah, yang punya orientasinya itu syurga, tidak apa-apa. Dan kita ingin menghindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang kita panjatkan dan boleh dibaca di luar Ramadan sebetulnya apa, Pak? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lihat redaksi doanya, Pak. Kita minta ridho dulu, baru minta surga. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wa nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebencianmu dan berlindung dari api neraka. Karena nerakanya Allah tidak sebanding dahsyatnya kebencian Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya surga tidak akan berasa nikmat kalau tidak mendapatkan ridha Allah. Di surga itu yang sempurna apa, Pak? Di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk di dalam. Kalau minta surga fas'alil jannah fas'alil firdaus, minta surga firdaus, begitu kata Rasulullah. Sehingga ada puji-pujian tu, ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa alan naril jahimi. Ini kalau baca ini tarhim ini sebelum subuh, Pak,
ya, dengan suara yang merdu. Orang tadinya mau bangun tidur lagi. Orang saking enak suaranya. Makanya tarhim subuh itu kalau bisa suaranya yang jelek aja, Pak. Karena kalau suaranya bagus, tidur lagi. Suara yang kira-kira jelek. Ya, orang kan, siapa sih itu? Begitu datang ke masjid. Oh iya. Masa dia tidur lagi kan paling enggak utuh. Ya tentu dengan suara yang enak. Rasulullah punya telaga haud. A'la minal asal, lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Abrad minas salji, lebih dingin daripada es. Man syariba syurbatan la yadmu abadan, orang yang minum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Panjangnya telaga haud Rasulullah itu perjalanan 1 bulan bimarkabin musri'in, dengan kendaraan yang super cepat. 1 bulan perjalanan, kendaraan super cepat baru nyampe. Perjalanan 1 bulan. Berarti luas nggak telaga haud itu? Luas. Karena luas, yakinlah kita akan menikmati telaga haud itu. Nanti diapalin nama Rasulullah. Dilihat tuh muka Pak. Rasulullah apal sama umatnya. Entah saya udah pernah sampaikan atau tidak. Ada seorang laki-laki yang ditakdirkan Allah masuk neraka. Begitu ditakdirkan masuk neraka, digiring sama malaikat, 2 malaikat. Kemudian datang Rasulullah, stop. Ini hamba, ini umatku mau dibawa kemana? Orang ini masuk neraka takdirnya, karena dosanya banyak. Kemudian saat itu para malaikat kemudian bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu tidak membaca ayat Allah? Kemudian ditunjukkan ayat yang menceritakan tentang sifat malaikat. At-Tahrim suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun ghiladzul syidad. Malaikat itu dijaga malaikat yang bengis kasar. La yasunallah, mereka tidak maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, setiap yang Allah perintahkan dikerjain. Makanya begitu disuruh digiring. Akhirnya suara dari Allah, dengerin apa kata kekasihku Muhammad. Berhenti tuh malaikat. Ini umat yang ditakdirkan masuk neraka, kasih salam ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malu nih orang karena